Halo, kembali lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia tentunya. Selamat datang, selamat sore. Apalagi yang sudah bergabung via Instagram, Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo di @partaiperindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, YouTube Partai Perindo dan juga website Partai Perindo. Senang sekali Aisyah Latiba balik lagi barengan sama Partai Perindo untuk berbagi ilmu, edukasi. Tapi gak cuma itu, kita juga bakal bagiin e-voucher belanja. Totalnya Rp300.000 seperti biasa. Ada 3 voucher masing-masing senilai Rp100.000 yang bakal dibagiin untuk 3 orang yang memberikan quotes terbaik di kolom komentar tentang podcast kali ini. Tapi jangan lupa follow dulu Instagramnya Partai Perindo di @partaiperindo. Stay tune karena tema yang kita punya hari ini itu super duper keren nih, yaitu adalah mengulas proses dibalik pemberitaan media. Wow, apalagi kalau ngomongin pemberitaan media ini udah masif banget ya, makin kesini makin banyak platformnya. Nah, tapi Aisyah gak bisa ngobrol sendirian. Aisyah ingin mengundang bintang tamu kita. Beliau adalah seorang pembawa acara berita dan juga pendiri dari sebuah platform pemberitaan digital yaitu Badiku. Halo Mas Tommy Cokro. Halo Aisyah. Ya ampun, suaranya itu loh. Waduh. Mas Tom, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Waktu itu kita udah pernah ketemu di acara Global Radio di School tapi online ya. Online. Ini keren banget, akhirnya bisa ketemu in real life gitu ya. Keren banget. Kalau ngomongin media tadi Aisyah udah sempat nyinggung. Cuman kalau kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang ya. Okay. Jadi boleh dong dikenalin dulu ke teman-teman di rumah nih. Biografinya dari A sampai Z. Okay. Lahir deh. Gak usah repot. Oke, aku Tommy Cokro. Jadi awal memang sudah fokus di dunia jurnalistik, media televisi. Waktu itu adalah media televisi swasta pemberitaan. Waktu itu kan masih zamannya cuma ada 2 tuh, media televisi berita swasta gitu ya. Nah makanya aku terjun di situ. Akhirnya selama hampir 10 tahun aku kemudian juga pindah ke sejumlah media lainnya. Sampai akhirnya aku di sini gitu ya, di MNC Group selama beberapa tahun. Jadi mulai tahun 2021 aku udah mulai nih fokusnya selain di televisi juga fokus di media baru yaitu digital. Khususnya untuk content creation. Jadi memang selama beberapa tahun aku memang mulai dari reporter sampai akhirnya siaran di studio gitu ya. Wawancara dan lain-lain. Aku juga moderator di sejumlah event sampai akhirnya sekarang di digital mengembangkan content creation based on publik dan juga konten-konten creator community gitu. Keren. Dengan nama Badiku. Dengan nama Badiku ini. Ini aku udah beberapa kali emang main-main ke Instagramnya Badiku. Asik. Gitu ya. Keren dong. Aku follow juga. Harus dong. Ini by the way kalau ngomongin pengambilan berita gitu ya, Mas Tom, media kan sekarang ada banyak. Platformnya ada banyak, aksesnya juga jauh lebih gampang dibanding kalau kita flashback gitu ya. Mas Tom kan ibaratnya udah senior banget lah ya di dunia di dunia jurnalistik, menjadi seorang wartawan udah dari dulu gitu ibaratnya. Perbedaannya berarti berasa banget dong sekarang di era digital kayak gini ya. Beda banget sih. Apanya yang paling memudahkan dan yang paling kelihatan banget apa Mas Tom? Ini yang paling gampangnya nih Yang paling gampang apa? Aku dulu pas lagi jadi reporter itu bekal di tangan tuh adalah notebook kecil sama bolpen. Sekarang nggak mungkin kayak gitu. Sekarang semua pakai gadget, pakai handphone tuh udah canggih. Main rekam aja. Rekam atau ngetik kan semua disebar diketik. Kalau dulu tuh tulis. Karena ini ketahuan tuanya banget jadi. Lahir tahun 1800 kan Mas Tom? 1700. Zaman dulu kan masih SMS gitu kan, belum ada WhatsApp, email gitu. Jadi semua yang serba cepat akhirnya memang pakai yang namanya ada namanya Messenger. Kalau sekarang udah beda, semua serba cepat semua dikiriminnya. Jadi itu yang paling membedakan dulu sama sekarang. Cuman kalau dulu itu media itu masih media mainstream konvensional semuanya. Kalau sekarang udah media digital. Jadi saingannya wartawan itu bukan hanya sesama wartawan media lain, tapi saingannya sama publik juga gitu. Karena semua bisa jadi informasi sekarang. Setuju. Dan karena wadahnya lebih luas juga, semuanya lebih gampang akses ibaratnya gitu. Dan gampang ngirim, gampang nge-share gitu. Betul. Gampang banyak hoax dan disinformasi juga. Setuju. What it takes sih sebenarnya Mas Tom untuk menjadi seorang jurnalis yang baik gitu?
Kalau yang paling basic adalah semua mulai dari lapangan. Jadi dari zaman aku gabung sampai sekarang pun itu persyaratan salah satunya adalah menjadi reporter. Jadi reporter itu mulai dari di lapangan, bahkan bisa jadi camera person juga yang memang hanya ngambil visual. Nah dari situ bisa berkembang karirnya. Nah kalau di media berita itu kita bisa memilih fokusnya di mana. Kalau memang dasarnya suka di lapangan terus gitu, nggak apa-apa reporter terus, tapi dia naik gradingnya, bisa reporter senior ya, yang udah mampu membawa kamera sendiri juga, sampai akhirnya dia tembus ke associate producer, eksekutif producer dan seterusnya gitu. Oh, I see. Tapi ada juga misalnya reporter yang memang gue pengen tampil di layar gitu. Jadi dia sebagai reporter aktif menjadi seorang reporter, live reporter, jadi live reporter terus sampai akhirnya sudah dianggap siap mulai membawakan berita-berita pendek di studio. Sampai akhirnya berita panjang, setengah jam atau lebih misalnya, sampai akhirnya ke wawancara dan moderator dan lain-lain gitu. Ini ada satu pertanyaan awam yang dari dulu dari aku kecil gitu ya. Karena kan ngeliatin kayak para pembawa berita di TV itu keren-keren banget. Terus reporter yang live report mudik segala macam gitu kan keren banget. Itu tuh tahu beritanya dari awal tuh dari siapa? Ini pertanyaan yang bener-bener awam banget, aku penasaran aja gitu. Jadi kalau di tim di kantor beritanya sendiri kan mereka udah punya sistem namanya ya. Jadi nggak mungkin tuh wartawan atau reporter tuh dilepasin sendiri aja juga enggak. Jadi artinya setiap minggu pasti berawal ada yang namanya meeting agenda setting. Agenda setting tuh yang menentukan kita mau selama seminggu ke depan nih mau mainin apa aja. Jadi informasi itu masuk di bukan reporter tapi jurnalis senior kita yang misalnya bisa lewat pemimpin redaksi misalnya. Terus lewat juga misalnya manajer produksinya gitu, yang semuanya dikumpulin dan disosialisasiin di meeting agenda setting itu. Jadi kita akan fokus ke ini. Jadi ada beberapa hal yang memang udah ditentuin dari awal minggu, ada juga yang harian gitu. Karena kan namanya berita kan semua berkembang ya kan? Betul. Nah dari agenda setting itu setidaknya menentukan arah editorial setiap media. Jadi diskusinya di situ tuh, debat-debatnya juga di situ. Jadi ketika sudah mulai liputan, itu kita udah tahu tuh setiap media arah editorialnya kemana. I see. Gitu. Terus kalau sudah kita udah liputan segala macam, kadang-kadang ada nggak kayaknya ini kurang layak deh untuk ditayangin ternyata gitu. Untuk tahu layak atau enggaknya sebuah penayangan berita atau liputan gitu dari mana? Layak atau tidak kan ada dua hal nih ya, kontennya sama visualnya sama orang-orang yang diambil gitu ya, narasumbernya gitu. Nah makanya kalau reporter yang baru gabung ya pasti mereka mengikuti arahan dari assignment atau tugas penugasan mereka setiap hari oleh si tim peliputan. Jadi ada namanya tim gathering. Tim gathering itu adalah tim yang sudah mempersiapkan jadwal liputan teman-teman reporter. Si A kemana, jam berapa berangkatnya, dan semua reporter itu kan tugasnya shift-shiftan tuh. Ada shift dari yang subuh sampai siang, pagi sampai sore, ada yang siang sampai malam dan seterusnya gitu ya. Nah artinya tim peliputan tuh udah tahu gitu menugaskan siapa yang apa yang diliput, siapa yang diwawancarai dan lokasinya di mana gitu. Nah, layak atau tidaknya itu tergantung dari kemampuan reporter ini mengikuti arahan pertama atau kemampuan reporter ini sudah punya yang namanya pengalaman gitu ya, pembelajaran soal visual, soal siapa yang mau diwawancarai. Jadi makin lama tuh ada tuh level-level di mana reporter sudah bisa menentukan apa aja yang mau diambil gitu ya, termasuk camera person juga gitu. Jadi kalau ditanya layak atau tidak, makin lama sebuah kelayakan itu sudah dari lapangan sebenarnya sih. Tapi kalau yang baru-baru pasti ngikutin arahan dulu. Gitu ya. Gitu sih. Ini Mas Tom, ini pertanyaan dari aku sendiri. Kalau kita makin kesini, makin ngelihat industri media ini kan sekarang berubah, semuanya serba digital. TV dan radio kalau aku baca-baca sih ya, katanya udah jarang orang yang nonton TV. Terus juga radio, udah jarang orang yang denger radio intentionally gitu. Paling cuma ya di mobil aja gitu. Menurut Mas Tom gimana? Berarti semuanya akan beralih ke digital? Eventually iya. Tapi kalau melihat siapa yang paling cepet nih sunsetnya, ini ada beberapa perbedaan sih. Kalau menurut aku, radio itu masih cukup banyak. Terutama orang-orang yang melakukan perjalanan ya, yang pergi atau pulang kantor misalnya. Di situ kesempatan kita yang engage sama pendengar. radio. Tapi ada juga orang-orang yang di kantor juga masih suka tuh dengerin radio.
Tapi memang sekarang ada saingan-saingan digital ya, contohnya podcast gitu ya. Nah, podcast ini memang sejak 5 tahun yang lalu udah mulai berkembang di Indonesia. Setuju. Tapi kalau di Amerika itu udah hype banget podcast, udah menjadi channel wajib berdasarkan topik-topik yang disukai oleh pendengarnya. Setuju. Nah, kembali ke industri TV media berita gitu ya. Dengan proses yang tadi aku bilang gitu, bisa dibayangkan dengan kecepatan media digital tuh jauh banget bedanya gitu. Nggak perlu apa-apa, ibaratnya langsung posting gitu loh. Dan kamu kan bilang tadi kan bahwa jumlah orang yang menonton TV atau radio itu berkurang. Betul, datanya udah ada. Jadi survei-survei salah satunya nih media luar atau Inggris namanya Reuters. Mereka setiap tahun tuh buat tuh perkembangan atau pergerakan penikmat media di dunia gitu, sampai ke negara-negara atau negara-negara di Asia termasuk Indonesia. Dan memang kalau kita bicara Gen Z atau milenial, itu makin lama makin tidak istilahnya tidak mengikuti siapa media yang menurut mereka paling wow gitu. Buat mereka informasi itu adalah dari mana aja udah. Iya, betul. Jadi sesimpel misalnya ada si A ngirimin sebuah informasi lewat WA atau TikTok, itu jadi informasi buat dia gitu. Jadi orang-orang yang seperti ini itu tumbuhnya tuh cepet banget sekarang gitu, terutama Gen Z dan juga millennials yang muda-muda. Nah, makanya kalau ditanya gapnya gimana, memang jauh banget. Tapi media-media ini yang tadi kamu sebut adalah media yang masuk golongan konvensional, mainstream, yang sudah punya pengalaman cukup banyak untuk meningkatkan kualitas informasi itu sendiri. Nah, makanya gimana caranya nih eksistensi media-media yang udah cukup lama ini bisa bareng-bareng sama publik yang memang suka sharing konten gitu. Jadi bukan saingan lagi, tapi harus collab sih sekarang. Gitu. Secara nggak langsung juga kita lama-lama jadi beralih gitu ya platformnya, dari yang awalnya dulu ya cuma kayak ibaratnya radio cuma ada station 88,4, misalnya sekarang streamingnya udah banyak gitu kan ya Mas Tom ya. Dan ini udah berlaku kan. Udah berlaku gitu. Dan ujung-ujungnya nanti eventually kita bakal ada di era gempuran digital, itu bakal ada gitu ya. Pasti ada, tapi ya itu tadi, media berita itu bersaing sama publik. Dan kita nggak bisa lagi tuh, kita harus copot kata namanya bersaing gitu, harus bareng gitu. Berkolaborasi karena kita nggak bisa nahan orang untuk nggak sharing konten, pasti sharing. Orang tua kita, bokap nyokap kita aja sharing WA tuh cepet banget ya, gitu. Hitungan detik gitu ya. Cuma lihat judul share. Nah, loopholes atau tantangan-tantangan orang yang mengerti mana yang berkualitas, mana yang hoax, mana yang disinformasi, ini yang ngejagain tuh adalah media-media ini yang besar-besar ini. Makanya sekarang itu yang dibutuhkan oleh media konvensional saat ini adalah untuk meningkatkan kualitas, menjaga kualitas sharing konten di publik. Dan juga satu lagi adalah klarifikasi, mana yang benar, mana yang enggak gitu. Akhirnya terjawab juga pertanyaan aku ya. By the way ini Mas Tom, Aisyah juga penasaran nih, teman-teman juga yang lagi streaming hari ini juga pasti banyak yang penasaran. Kalau ngomongin baca berita gitu kan, itu kan harus yang fokus dan juga yang serius gitu. Pasti ada lah momen, namanya juga manusia gitu. Ada momen dimana Mas Tom tuh shock ngelihat sebuah berita yang kayak kayak gini, tapi harus tetap menjaga ekspresi. Apa yang Mas Tom lakukan? Jadi kalau misalnya berita-berita buletin, umumnya sih kita udah baca duluan sebelumnya. Gitu, hard news gitu. Umumnya. Tapi kadang-kadang ada berita yang baru masuk misalnya. Breaking news. Nah, itu salah satu contoh berita yang ngebuat kita shock. Contohnya berita-berita yang tragedi, bencana alam. Kemudian berita-berita penangkapan tokoh-tokoh yang memang cukup tinggi gitu levelnya gitu ya. Ketiga adalah sesuatu kejadian yang memang trending, tapi perkembangannya kita belum tahu, hanya saat itu real time. Live update. Nah, itu membuat kita tuh memang secara mental memang kaget, tapi di saat yang sama harus acting. Makanya presenter berita itu harus acting gitu. Memang harus pintar acting gitu. Jago berkamuflase. Tapi sesuai sama konteksnya. Jangan sampai berita-berita yang memang tragedi kita actingnya malah acting seneng gitu kan ya, atau acting yang pokoknya harus sesuai lah, kontekstual gitu ya. Oke. Pernah waktu itu kan sempat ada ya Mas Tom yang aku nanya juga ke Mas Tom, mau ketawa atau Mas Tom juga bilang itu manusiawi ya kalau lagi baca berita mau ketawa kayak gitu-gitu, pernah terjadi juga?
Kalau ketawa sesuai sama konteks sering gitu kan ya. Tapi kalau nggak sesuai sama konteks nih yang bahaya nih. Kadang-kadang kejadian studio tuh yang aneh-aneh gitu kan ya. Pernah ada? Sering. Wow, contohnya. Kadang-kadang kan secara teknis gitu ya. Di control room suka ngasih cue 3, 2, 1 start gitu misalnya kan. Nah mungkin kadang-kadang nggak masuk tuh di telinga. Nah biasanya kalau lagi partneran nih berdua gitu ya, si satunya lagi baca berita. Zaman dulu tuh kita suka browsing, kalau nggak baca koran gitu kan ya. Riset-riset dulu lihat-lihat. Tiba-tiba 3, 2, 1 cue tuh udah kamera ke dua-duanya nih. Jadi sempat tuh yang aku lagi baca koran gini nih. Terus temanku udah beres nih baca gitu. Sampai gitu-gitu. Oh, ternyata udah on. Udah kameranya udah nyala kameranya. Jadi pas kamera nyala langsung ya udah. Mohon maaf, langsung lanjut acting gitu. Padahal kaget banget sih sebenarnya. Setelah itu tuh ya udah ketawa terus pas lagi break. Itu salah satu contoh. Itu sih. salah satu contoh. Itu atau narasumber yang memang kocak gitu loh. Kocak dalam arti ngejawab sesuatu tanpa apa ya? Filter. Tanpa filter. Boleh dicontohin, nggak usah nyebut nama deh. Nggak usah nama ya. Ini maaf ya, kadang-kadang rada-rada menjurus gitu ya. Jadi gini, waktu itu tuh emang ada salah satu program berita pagi yang memang modelnya chit-chat kayak gini nih, ngobrol santai, tapi suka kadang-kadang membawakan berita juga di saat yang sama. Gitu. Nah ada satu berita soal penangkapan ular gitu kan ya. Ular nih, terus kita udah beres, kita komen lah soal ular. Nah salah satu nih presenter, ya apalagi kalau ular kasur ngomong gitu kan. Kita bingung kan, menimpalinnya apa lagi dia, mau lawak juga nggak bisa gitu kan. Profesi kita jurnalis harus kayak gitu, cuma ya gitu doang. Karena memang kagok banget. Tapi nggak boleh bercanda gitu, nggak boleh nimpalin ya kan kalau kayak dibaca berita kalau lagi ngobrol sama narasumber kan. Masalahnya kan itu menjurus. Iya. Menjurusnya kan ke situ gitu. Jadi kita lagi awkward banget, akhirnya cuma bisa Oke, kita beralih ke informasi berikutnya. Akhirnya gitu. Oh, itu biasanya dimaininnya di situ ya. Ini tim produksi kita udah ketawa-tawa nangis ya di belakang nih. Itu sering banget sih. Banget kayak gitu-gitu. Ini ternyata kalau aku ngelihat orang-orang yang punya news personality atau mungkin presenter berita tuh kayak serius-serius banget, tapi aslinya kayak Mas Tom ini juga tetap bercanda banget gitu ya, malah anaknya ya santai gitu ya. Kebanyakan emang gitu sih sebenarnya, nggak cuma gua doang. Cuman memang di acara yang aku sebut tadi itu memang ngeluarin karakter kita semua. Karena kan model-model berita pagi atau morning show di luar juga sama kan, mereka tuh kayak chit-chat ngobrol tapi kontekstual gitu. Jadi ngebahas sesuatu dibatasi durasi, cepet, padet, tapi ada ya udah ketawa-ketawanya juga ada, karakter kita keluar semua. Jadi nggak hanya baca berita biasa. Gitu. Aku penasaran deh Mas Tom, kalau dari proses dari tur tadi kan Mas Tom udah ngejelasin turun ada meetingnya dulu lah, tahu jadi nanti mau ngebahas apa, turun ke lapangan, proses editing segala macam. Biasanya untuk hasil yang maksimal itu butuh waktu berapa lama sampai beritanya bisa kita makan di TV gitu? Jadi kalau untuk berita-berita yang sifatnya buletin itu kan biasanya adalah program berita di jam-jam yang memang sudah ditentukan oleh jadwalnya. Contoh berita pagi, berita siang. Kalau dulu ada berita sore, sekarang udah nggak ada, sama berita malam, gitu kan ya. Dan biasa ada 30 menit, ada sejam. Jadi artinya memang semua yang dilakukan di lapangan menuju ke show itu memang membutuhkan waktu kira-kira bisa sampai ya 2 jam pun bisa gitu loh intinya. Karena memang semua ada proses editing. Jadi dari lapangan tadi tuh liputan, ngirim naskah ke kantor, kamera person udah ngumpulin gambar, ngirim juga ke kantor. Kalau dulu tadi aku bilang ada messenger, kalau sekarang udah cepet, lewat cloud aja udah bisa gitu loh. Nah ngirim, nah pas udah kirim, tim produksi biasa satu tim di setiap show tuh ada yang namanya eksekutif produser, ada yang namanya produser, sama sejumlah associate produser dan satu lagi assistant. Oh, I see. Nah ini tim produksinya. Nah setelah itu di samping mereka ada yang namanya editor. Editor sama tim grafis. Tim grafis itu yang menentukan misalnya beberapa konten yang butuh grafik-grafik. Grafik yang di layar gitu misalnya. Udah itu aja tuh timnya yang di kantor sama tim lapangan berkolaborasi seperti itu. Juga ada tim peliputan juga yang tadi aku bilang.
Nah, ketika itu udah beres proses itu, ya udah dapurnya udah beres, udah tinggal dimasukin ke list rundown yang dipegang oleh masing-masing produser di show-nya itu. Gitu. Tapi Mas Tom agak sedikit ini nggak sih, di tengah gempuran sekarang media sosial, platformnya banyak, mau nyari berita gampang gitu, agak kalau dibilang apa ya, iri kali ya, dibilang kok kita yang susah-susah udah ngeliput, udah serius ngasih package berita untuk pemirsa di rumah gitu, udah melibatkan banyak teknik lah ya, camper segala macam. Kenapa yang akhirnya viral itu berita-berita dari media sosial gitu? Ada nggak perasaan seperti itu? Awalnya gitu. Makanya itu kenapa aku beralih yang tadinya fokus di televisi, akhirnya sekarang fokus di digital platform juga, dan membuat konten-konten di aplikasi Badiku. Karena memang mimpinya ke sana. Mimpinya adalah kita mau merangkul komunitas pembuat konten informatif. Biar mereka juga semakin banyak jumlahnya kita kumpulin, tapi juga semakin berkualitas. Karena kan tantangan utama di era digital saat ini adalah disinformasi sama hoax. Mereka nggak punya yang namanya etika jurnalistik. Mereka kalau misalnya berlaku salah gitu ya, atau misalnya punya konten-konten yang memang hoax dan merugikan orang lain, mereka dituntutnya adalah pakai undang-undang ITE. Betul. Tapi kalau buat kita udah punya namanya undang-undang pers. Nah, perbedaan inilah yang membuat rada susah gitu ya untuk ngejagain mereka ini, karena kalau ngurusin mereka buat masalah tuh polisinya tergantung. Kalau misalnya mereka tidak dituntut, ya udah hoax akan berjalan terus gitu. Kecuali kalau orangnya memang nggak suka gitu ya. Oh, saya nggak suka nih berita ini gitu, ternyata berasal dari si orang ini. Ya udah gue nuntut deh dia gitu. Akhirnya masuk pengadilan pakai undang-undang ITE. Nah, makanya dengan Badiku ini aku jadinya lebih fokus untuk ngerangkul orang-orang yang memang senang buat konten. Mau di platform TikTok, Instagram, ataupun misalnya mereka buat vlog misalnya, ataupun platform-platform lainnya. Dan itu aku ajak gabung sekaligus untuk meningkatkan kualitas mereka dan juga ngumpulin sebanyak mungkin. Jadi mimpinya tuh mengecilkan jumlah disinformasi dan hoax. Karena kalau misalnya kita bicara citizen journalism, dari dulu sebenarnya TV-TV tuh udah melakukan hal itu. Caranya adalah misalnya mereka buat tuh kompetisi. Ayo kalian buat peliputan dari daerah kalian masing-masing, kita buat lombanya, ntar dapat hadiah, dan kita rangkul juga tuh untuk masuk jadi komunitas citizen journalism dari media-media ini. Contohnya misalnya kalau di tempat kita tuh iNews melakukan hal itu. Nah, itu kita gabungin juga tuh di dunia digital. Jadi mereka ini, jangan salah loh, mereka ini juga adalah wartawan juga sebenarnya. Sebagian tuh mereka juga yang memang kerjaannya wartawan, tapi mereka ingin mencari istilahnya kesempatan lain untuk bisa lebih eksis informasinya di digital. Betul. Jadi sebenarnya lebih kayak Badiku ini lebih kayak menyaring lah ya juga secara nggak langsung. Mengkurasi. Berarti aku juga boleh dong. Boleh banget. Kan aku bikin konten reels. Benar ya? Benar. Berarti aku buat di Badiku juga ya? Boleh dong. Asik. Keren. Ini makin kesini bener aku setuju dengan statement Mas Tom tadi. Kayaknya nggak usah anggap platform digital itu saingan, tapi kita harus berkolaborasi. Betul, karena kalau saingan pasti kalah. Ya. Mereka lebih cepat. Jauh kan? lebih cepat dan semuanya bisa mengakses. Jadi kan platform kan canggih sekarang kan untuk ngedit segala macam. Sementara kalau kayak media-media besar itu lewat proses yang aku bilang tadi gitu. 2 jam dulu, sedangkan kalau digital 3 detik. Iya, karena cepat dan mereka share. Nah. Tapi agak sedikit bahaya gak sih Mas Tom? Berarti sebenarnya semua orang bisa buat platform media dong dengan adanya sosmed ini ya. Aku juga bisa tiba-tiba aja portal media Aisyah gitu. Aku merangkum berita-berita dari aku gitu. Ya intinya sih mungkin bukan pakai nama portal gitu ya. Tapi ya siapapun sudah melakukan hal itu kan sekarang kan. Iya sih, secara gak langsung ya kan. Akun-akun yang anonimus aja juga buat konten, akhirnya di-retweet orang atau nggak di-repost sama orang. Ya itu konten, itu informasi gitu. Jadi artinya ini adalah zaman dimana kita tuh udah melihat informasi itu bermuara di semuanya gitu loh. Benar. Dan tugas media sekarang seperti aku bilang tadi gitu, mengklarifikasi, ngejagain, merangkul, jangan bersaing. Kalau bersaing susah gitu pasti. Tapi kalau menurut Mas Tom, apa cara yang paling efektif untuk menyebarkan berita gitu, yang jelas aktual ya dan bukan hoax gitu? Apa caranya Mas Tom? Kalau cara basic pasti 5W 1H gitu ya. Itu udah cara basic orang untuk membuat informasi sesuai gitu ya. What, who, when, where, dan juga how gitu kan ya. Dan ini udah menjadi
apa istilahnya ilmu yang awal-awalnya dulu deh. Kedua adalah selalu berpikir tidak dari satu sisi, harus berpikir lebih dari 2 atau 3 sisi gitu. Karena itu informasi yang dibutuhin oleh publik sebenarnya. Kalau kita hanya dari satu sisi, itu namanya ngarahin sesuai dengan opini kita doang gitu intinya. Sama banyak kalau di media sosial Mas Tom yang kayak berita, ini satu artikel tapi dipotong-potong. Jadi nggak jelas angle-nya dari mana gitu. Dan itu kan nggak mungkin dilakuin sama media televisi ya nggak sih Mas Tom? Betul, ya emang nggak boleh gitu Iya, kan. itu. Etika jurnalistiknya nggak boleh Nggak seperti ada. itu gitu. Dan makanya orang-orang secara umum kan nggak tahu soal itu Iya. gitu. Yang penting apa yang gua suka ya udah gua buat gitu. Nah, Iya, makanya setuju. hal-hal ini perlu kita jagain, perlu kita ya tadi kata rangkul tuh menurut aku jauh lebih tepat gitu ya. Karena kalau kita main marah-marah doang, pengennya saingan, susah gitu. Teknologi udah secanggih ini. Kita kan juga negara demokrasi ya. Beda kalau kita ke negara-negara yang non demokrasi gitu. Jadi mereka jauh lebih gampang sih ngejagainnya kayak di Cina contohnya. Udah orang tuh nggak bisa sembarangan buat konten seperti itu gitu. Makanya mereka punya platform-platform yang memang udah terintegrasi dan juga dijagain sama namanya pemerintah. Sementara kalau kita kan bukan gitu. Kita kan semua udah bebas gitu semuanya. Setuju. Dan nyebarinnya juga bebas gitu. Nah, artinya apa? Selama hukumnya masih seperti ini, media-media mainstream atau perusahaan media besar harus ngejagain dan harus ningkatin kualitas juga. Setuju. Untuk buat konten yang tepat buat publik gitu. Biar nggak disalahgunakan sama oknum-oknum tertentu juga ya. Betul. Banyak terjadi kan ya Mas Tom? Banyak Contohnya banget. Kok jadi kayak serem? Contohnya apa? Karena kan gini, nggak usah gitu kayak misalnya platform yang paling hits sekarang kan TikTok gitu ya. Ya TikTok. TikTok itu banyak banget akun-akun yang ngecuplik satu media, ngecuplik satu media Iya. lagi, ngecuplik satu media Iya. lagi. Tapi angle-nya sesuka-suka mereka aja gitu, opini mereka aja gitu. Dan itu bisa jadi daging informasi buat disebarin juga ke orang-orang secara umum dan masif dan cepat gitu. Makanya ada beberapa hal sih yang harus dicatat sama publik sebenarnya. Gimana sih cara menentukan informasi yang memang kredibel gitu ya, yang berkualitas. Pertama adalah sebenarnya media-media mainstream atau media-media yang sudah berdiri bertahun-tahun ini adalah pilihan prioritas sebenarnya. Untuk jadi pilihan utama untuk cari referensi media. Itu satu ya. Kedua adalah selalu berpikir bahwa jangan hanya tergantung dari satu atau dua media aja gitu. Karena media pun juga nggak perfect kok gitu ya, pasti melakukan kesalahan juga. Bener. Gitu ya, kadang sering-sering ngeluarin clickbait gitu ya. Nah oleh karena itu publik harus memiliki referensi lebih dari 3, lebih dari 4 media yang aku bilang tadi, media mainstream untuk bisa jadi bahan pemikiran mereka untuk nyebarin informasi. Ketiga, yaitu selalu berpikir bahwa kalau media yang benar adalah media yang melihat dari sejumlah sisi. Jadi kalau misalnya sudah narasumbernya lebih dari satu ya, kemudian juga secara aktualitas juga dipercaya, itu bisa jadi referensi gitu ya. Dan yang terakhir adalah selalu berpikir bahwa kalau misalnya media yang benar itu tidak provokatif gitu. Ya, harus lebih edukatif gitu informasinya. Boleh nyerang, boleh mengkritisi, tapi edukatif. Karena kalau memprovokasi kelihatan kok bahasanya kelihatan, ngarahinnya juga kelihatan. Dan orang kita tuh seneng seneng berantem gitu. Emang hal-hal kayak yang kayak gitu malah dipancing dan dipanasin gitu. Iya, karena dunia digital itu kan menurunkan empati kita. Karena kita nggak ketemu langsung gitu kan ya. Makanya yang buat orang tuh gampang marah, gampang mencaci maki, gampang berkomentar negatif. Iya, gampang ngata-ngatain, gampang muji-muji berlebihan. Karena ya itu peningkatan orang untuk lebih cepat bereaksi tuh didukung dengan canggihnya teknologi informasi saat ini. Makanya sekarang media mainstream itu harus lebih lebih ngayomin istilahnya gitu ya, dan lebih ngasih konten-konten yang in-depth. In-depth tuh artinya apa? Ngelihat dari semua sisi, ngebikin orang lain lebih pintar gitu ya, lebih ngerti gitu backgroundnya apa, dan terakhir adalah lebih mendalam aja sih gitu. Jadi sebenarnya yang dari tadi Mas Tom ngomongin intinya masyarakat yang menerima beritanya juga harus cerdas dulu dan harus bijak dulu gitu ya. Dan harus sabar sih. Nah, kadang-kadang kita cepet loh nyebarin tuh, nggak sabaran kan, langsung gitu. Nah baca aja dulu, kadang-kadang baca judul doang aja bisa nge-share. Oh aku banget itu. Nah, aku adalah jiwa-jiwa lambe tura. Kadang-kadang isinya tuh copy paste banget gitu ya, judulnya diganti. Atau kadang-kadang judulnya apa isinya nggak sesuai. Setuju. Aku banget lagi tuh. Ternyata aku bagian dari orang-orang itu Mas Tom.
Ya banyak kok yang seperti itu. Kadang-kadang aku pun melakukan hal yang sama gitu ya. Iya. Nah makanya untuk mengingatkan diri kita semua gitu Bener. ya, coba baca dulu semuanya deh. Setuju, Gitu. harus lebih bijak, setuju nih. Ini tapi kalau ngelihat perkembangan media di Indonesia ya, menurut Mas Tommy sendiri kan udah lama nih di industri ini. Apa yang harus banget menjadi yang dilakuin gitu untuk kedepannya? Kalau enggak parah nih gitu. Oleh siapa nih? Oleh teman-teman media, para pengguna media sosial juga, para pembaca berita juga. Kalau untuk media, aku sih bilang jangan ini ya yang tadi aku sebut, jangan bersaing sama kecepatan informasi yang beredar. Tapi baca situasinya, artinya apa yang bisa dilakukan media adalah menjaga kualitas, merangkul tadi, dan kemudian mensosialisasikan apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh publik gitu ya. Sehingga semakin terpercaya, semakin kredibel, dan juga menjadi referensi yang memang dipakai oleh publik. Jadi publik juga belajar juga di saat yang sama. Kedua adalah untuk media juga sering-sering buat konten-konten yang mendalam. Jangan adu cepet doang gitu. Kalau adu cepet, orang jadinya ya udah gitu. Kontennya tidak berkualitas. Hanya cepet aja gitu. Tahu update tapi nggak tahu backgroundnya. Tahu update tapi nggak tahu isinya tuh apaan gitu misalnya. Itu untuk media ya. Tapi kalau untuk publik, ya aku bilang sih pesanku adalah sebelum sharing konten, baca dulu, itu satu itu ya. Kedua adalah kalau memang mau buat konten, buatlah konten yang memang tujuannya bermanfaat buat orang lain gitu. Jangan buat berita-berita bohong, jangan buat informasi yang provokatif misalnya. Jangan juga buat informasi yang ngebuat orang emang berantem gitu. Buat orang untuk oh berarti gue dapat sesuatu nih dari informasi ini. Nah, buatlah sesuatu yang memang nambah ilmu orang lain. Itu sih. Kalau di Indonesia memang paling gampang buat onar sebenarnya Mas Tom. Nah itu, drama tuh seneng banget. Aku gitu juga ya. kebakar dengan drama-drama itu. Makanya, ya, aku pun kadang-kadang juga suka kepancing kok. Suka makanya ikutan seru gitu harus loh. saling ngingetin juga betul, gitu. betul, Karena betul, beberapa hal aku juga belajar dari negara-negara luar gitu. Mereka berimbang kok dalam hal misalnya porsi-porsi yang memang kualitatif sama yang juga yang adu cepat gitu misalnya. Oke. Gitu sih. Mungkin di luar sana juga ada banyak yang lagi nonton kita nih, terus pengen rasanya pengen banget menjadi jurnalis. Ada nggak pesan gitu untuk teman-teman yang pengen jadi jurnalis, pengen menjadi pembawa berita, mungkin pengen buat platform seperti Mas Tom juga, buat Badiku juga, mungkin nanti ada versi-versi lainnya. Ada nggak pesannya dari Mas Tom? Kalau pesanku sih cuma satu, dengan keterbukaan informasi, mau jadi reporter kah gitu ya, atau menjadi konten kreator, atau menjadi bagian dari produksi sebuah media informasi, PR-nya sama kok. PR-nya adalah bagaimana kita berada di lini terdepan untuk memberikan knowledge, memberikan konten yang informatif, atau setidaknya bermanfaat buat orang lain. Itu penting kok, menurut aku sih itu. Karena kita tuh sering banget gak fokus gitu ya, melihat hal yang menghibur gitu, tapi ternyata ngebuat orang jadi lebih berkonflik gitu ya. Dan berkonflik itu apalagi di dunia media sosial itu gak produktif gitu loh. Kita sering aja scrolling toto sejam 2 jam Iya, gitu ya. TikTok tuh parah banget loh. TikTok parah banget bisa. Tapi kadang-kadang ada orang yang memang suka buat konten. Iya. Kalau suka buat konten, ya udah buatlah konten yang memang mau lucu kah atau misalnya mau receh nggak apa-apa gitu, tapi bermanfaat aja buat orang lain gitu. Jangan sampai adik-adik kita nantinya ini akhirnya nggak ngerti gitu mana yang mereka mau serap dari media, apalagi teknologi itu semakin lama makin canggih gitu. Dan media juga akan makin lama makin arahnya semua digital. Artinya yuk bareng-bareng kita hasilin sesuatu yang memang bermanfaat buat orang lain. Setuju banget Mas Tom. Ini kayaknya kalau ngebahas nggak cukup waktu 1 jam ya Mas Tom, harus 24 jam kita bahas mengenai media sosial. Iya. Nantilah pokoknya kita siapa tahu ketemu lagi di podcast episode berikutnya ya. Iya. Pokoknya yang mau jadi wartawan ayo gitu ya, welcome banget. Tapi jangan mikir kok jadi wartawan berarti bisa kaya gitu. Enggak gitu intinya. Tapi bisa kan ujung-ujungnya eventually ya makanya fokusnya lebih di kecintaannya sama kerjaannya dulu. Nanti kan kelihatan tuh ya path-nya, karirnya kayak gimana. Nah di situ kan ada kesempatan-kesempatan yang lain gitu ya. Iya, nggak mungkin juga yang lagi nonton nih langsung pengen tiba-tiba jadi jurnalis hari, pengen langsung kayak seorang Tommy Cokro, kan nggak mungkin. Butuh berapa tahun dulu Mas Tom? Aduh, tiap orang beda-beda kok. Tiap orang beda-beda. Mas Tom berarti udah di industri
Ini berarti berapa? Tentuan nih. Berapa? Kira-kira berarti 18 tahun aku. 18 tahun. Ya Allah, udah SMA ya? SMA tuh. Kalau anak udah SMA gila, keren. Ini makanya obrolan kita ya dari tadi ya teman-teman, ini relate banget sama campaign Aksi Nyata #dari kamu untuk Indonesia. Karena Partai Perindo itu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo juga memanggil nih putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif bacalek di semua tingkatan pemilihan, mulai dari DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Untuk daftar caranya gampang banget ya, langsung aja kunjungi www.konvensirakyat.com, dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa langsung mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk kamu yang sudah memberikan quotes terkait dengan tema hari ini, kita bakal mengumumkan 3 pemenangnya di minggu depan di Instagram Partai Perindo di @partaiperindo. Jadi jangan lupa follow Instagramnya ya. Mas Tommy, thank you so much. Sama-sama Aisyah. Very insightful. Aku rasanya pengen langsung liputan ke lapangan untuk menghasilkan berita-berita terbaik. Langsung buka handphonenya buat konten terbaikmu, oke? Nanti diposting barengan sama Badiku. Iya dong, bareng Badiku dong. Untuk teman-teman juga jangan lupa download aplikasi Badiku dong, keren-keren banget ya informasinya. Thank you sekali lagi, dan juga thank you untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan. Oleh Perindo, oleh Perindo.